Oke, selamat datang kembali di pelajaran web programming 1 kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan template web bootstrap 5 yang minggu kemarin yang sudah kita buat sebelumnya. Coba kalian buka terlebih dahulu tampilannya yang kita buat minggu kemarin. Inilah tampilan yang minggu kemarin, pertemuan kemarin kita buat. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita ingin menambahkan fitur baru atau tampilan yang lebih menarik lagi. Kita langsung saja untuk kalian buka codingannya ke text editor kalian masing-masing. Di sini kalian buka local list C-nya, lalu cari folder sum, lalu cari folder yang namanya htdocs, dan di dalam folder htdocs cari namanya modul underscore web 1. Nah, selanjutnya di dalamnya ini yaitu kita membuka folder namanya web underscore bootstrap-nya. Lalu diklik filenya, template underscore bootstrap-nya. Nah, ini adalah codingan yang kemarin kita buat yang tampilannya ada di browser tadi. Selanjutnya kita ingin navigasi ini nih untuk navbar berandanya tidak terlalu pinggir ya, kita taruh agak ke tengah dikit. Di sini kalian cukup di bagian tag navnya, kalian di dalam tag navnya, di sini di bawahnya ada div yang namanya yang mempunyai kelas container float. Nah, floatnya ini kita hilangkan menjadi container saja, lalu kalian save. Setelah itu masuk ke webnya, kalian refresh, maka tidak terlalu ke pinggir ya, dia agak ke kanan, agak masuk ke dalam. Selanjutnya ini yang kalau kalian perhatikan di bagian menu kiri dan menu kanan terlalu dempet ya posisinya, tidak ada jarak. Kalian perhatikan di sini. Nah, kita kasih jarak, kalian masuk lagi codingannya, kalian ke menu yang pertama ya. Kalau yang pertama yang ini, kalian perhatikan di list grupnya, div punyanya si list group sebelah kiri ini, kalian spasi, lalu kalian tambahkan mt5 ya, lalu kalian save, balik lagi ke browser, maka dia akan ada jarak. Nah, MP itu adalah margin topnya, jadi kita memberikan jarak bagian atasnya yaitu berapa jaraknya, bisa tadi 5 agak kejauhan, mungkin kasih 3 saja. Lalu kalian save, balik lagi ke browser, kalian refresh seperti ini, jadi ada jarak. Selanjutnya di bagian yang kanan juga ya, ini kan call 3 punyanya si menu bagian kirinya, call 6-nya punyanya bagian yang tengah, dan yang ini MB3-nya bagian yang si tengah, dan yang selanjutnya ada call 3-nya ini yang bagian sebelah kanannya. Kita kasih sebelah kanan itu kalian spasi, lalu seperti biasa tadi mt strip itu 3 jaraknya, lalu kalian save, kembali lagi ke browser, kalian refresh, ada jarak ya sedikit ya, sama seperti yang kanan dan bagian kirinya. Selanjutnya, nah di bagian atasnya nanti kita di atas yang inputan form inputan ini kita kasih namanya carousel, itu yang kayak seperti iklan berjalan. Kalau kalian lihat di mana Tokopedia ya. Nah, di sini kalian coba lihat. Nah, di sini kan ada kayak promosi gitu ya, papan berjalan seperti itu. Kita akan menggunakannya pada web kita menggunakan si bootstrap-nya, bootstrap 5-nya. Untuk di bootstrap 5-nya itu kalau kalian buka get straight,
Terus di bagian komponen, nah kalian ada namanya nih carousel, kalian klik. Di sini ada banyak pilihan-pilihan yang slide berjalan seperti itu. Ini yang otomatis gitu ya. Jalannya 3, biasanya di sini dikasih 3 contoh. Nah, di sini ada yang panahnya, ada panahnya. Yang di atas kan nggak ada panahnya. Yang ini dia ada panahnya, bisa digeser. Terus yang ke bawahnya lagi nih ada panahnya juga, tapi di sini juga ada bagian setnya, set keberapanya. Nah, di sini yang terakhir ya ini ya, ada juga yang terakhir. Ini ada tipe yang ketiga, yaitu papan iklan ya, terdapat judul dan deskripsinya gitu. Lebih lengkapnya 3. Dan masih banyak lain versi-versinya. Kita coba yang iklannya yang lengkap lah ya. Yang ini nih. Kalian bisa copy saja codingannya, kalian copy, lalu masuk ke text editor kalian, taruhnya hati-hati ya, jangan kita asal taruh-taruh aja. Posisinya kita harus tahu juga di div yang mana, bagian mana. Kita ingin taruh di tengah, berarti kalian taruh di kolom yang kedua. Nah, ini kolom yang pertama ya. Ini kolom kedua. Di bawahnya kalian enter seperti ini. Kalian kasih jarak. Lalu kalian paste. Lalu jangan lupa diberikan komentar slash. Lalu coba kalian save. Balik lagi ke browser, kalian refresh. Di sini sebenarnya sudah ada nih, tapi di sininya belum tampil karena kita belum memberikan sebuah gambar terhadap papan iklannya. Kita bisa berikan sebuah gambarnya nih. Saya akan beri contoh gambar-gambarnya. Ya, seperti ini. Jadi kita taruh gambarnya di linknya. Kan tadi kalian udah copy paste ya, ini codingannya. Nah, di sini ada namanya ya, SRC, source-nya, pencarian gambarnya. Nah, kalian taruh linknya seperti ini di sini. Tapi ingat yang ada berextension PNG, JPG yang berupa extensionnya si punyanya gambar. Taruh di sini. Selanjutnya kita kasih semuanya ya gambarnya biar ada semua gitu. Nah, ini dia hilang lagi karena dia pas pindah slide kedua dan ketiga dia hilang lagi gitu. Jadi kita kasih gambarnya setiap bagian tuh berbeda-beda. Jika sudah kalian isi bagian image-nya ini, 3 image, nah coba kalian save, lalu kembali ke browsernya, kalian refresh. Nah, di sini ada tampilan yang pertama Naruto, yang kedua adalah Goku-nya, yang ketiga adalah Hachi-nya. Kurang lebih seperti ini. Jika kalian contohnya seperti gambarnya gitu berbeda-beda gitu bentuknya ya, tidak persegi 4 seperti ini gitu. Contohnya seperti ini. Kalau kalian yang bentuknya kotak seperti ini nih, kalau kalian taruh fotonya gitu ke sini, yang bagian gambar ketiga yang Hachi, kalian paste, lalu save, lalu kembali ke browsernya, lalu kalian refresh. Nah, ini sama ya sama Goku. Yang ketiga, nah bagian Hachinya berbeda gitu. Ini memanjang ke bawah ya, jadi merusak tampilan inputan yang di bagian bawahnya gitu. Jadi bergeser gitu deh. Bagaimana caranya
gambarnya itu dari gambar yang slide pertama sampai slide 3 tuh sama semua, walaupun kita kasih gambarnya itu berbentuknya ukurannya berbeda-beda. Tapi pas ditampilkan di webnya itu ukurannya itu sama. Bagaimana caranya? Kita akan menambahkan sebuah CSS manual pada image-nya, yaitu bagian tinggi dan lebarnya. Kembali lagi ke browsernya. Nah, pada bagian sininya akan ada src, class, dan alt. Nah, kita tambahkan satu, yaitu style ini sama dengan kutip 2 seperti ini. Lalu kita berikan atau kita kasih ukuran height dan width-nya untuk slide yang seperti ini gitu. Yang pertama itu lebarnya. Kita kasih lebarnya contohnya 600 px seperti ini, dan tingginya kita kasih 300 lah ya, 300 px. Setelah itu coba kalian save. Ini titik koma ya, ini titik 2, lebarnya titik 2, terus ukuran lebarnya pixelnya 600, lalu titik koma. Setelah itu kalian kembali ke mana, browsernya untuk melihat tampilan browser ininya, threadnya. Kalian refresh. Nah, maka ukurannya akan seperti ini gitu ya. Nah, tapi kan masih ini ya, masih agak kurang sesuai. Jadi kita semua slide kita kasih style semuanya gitu. Lebar dan kecilnya kita samakan. Kembali lagi ke browser. Nah, ininya stylenya yang udah kita buat di slide yang ketiga kita copy, lalu pastekan di gambar yang kedua, dan kita pastekan juga pada gambar yang ketiga. Lalu kalian save, kembali lagi ke browsernya, kalian refresh seperti ini, maka akan sesuai tampilannya. Untuk judulnya dan deskripsinya kalian bisa sesuaikan sendiri, kalian bisa ganti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa di bagian atas ini kan terlalu dempet sama navigasi, kita kasih namanya mt strip, jumlah jaraknya. Di bagian mananya, di sini kita akan berikan pada div yang paling atas punyanya Crosshair ini. Nah, ini ada kelasnya, kalian spasi, kasih mt margin top 3, lalu save, kembali lagi ke browser. Nah, maka jaraknya pun akan sesuai dengan yang bagian kiri dan bagian kanannya. Selanjutnya yang bagian bawahnya nih, isikan nama juga terlalu menempel, bagaimana kita kasih jarak juga gitu ya. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah jarak antara papan iklan yang ada di atas dan form inputnya ini. Karena kalau kita lihat di sini dia itu menyatu ya, tidak ada jarak gitu. Jadi kurang enak untuk dilihat untuk si user. Kita ingin membuatnya itu seperti yang ada di Talkpad ya. Seperti ini, setiap bagian menu ada jaraknya ya, dikasih margin topnya dan margin buttonnya. Kita akan buat juga seperti itu. Kembali lagi coba ke browsernya. Jika sudah kembali ke browsernya, kalian ke bagian form. Di sini kan ada batas papan iklan. Nah, kalian di sini cukup tambahkan tag HR. Lalu kalian save HR-nya. Kembali lagi ke browser. Refresh.
maka ada caranya nih, ada sebuah garis ya untuk memisahkan dua tampilan ini sebenarnya. Selanjutnya kita akan berikan judul nih bagian bawahnya nih ya, bagian si formnya. Ini bagian inputan apa gitu. Dan kita ganti mungkin di sini jangan isikan alamat ya, mungkin kita isikan pesan karena kita akan kasih nama tampilan ini yang ini adalah kontak gitu ya. Kembali lagi ke tag editor kalian. Nah, di bagian HR-nya ini kalian kasih namanya H1. Kontak. Lalu center. Penutupnya taruh setelah penutupnya H1. Lalu save. Kalian kembali lagi ke browsernya. Kalian refresh. Seperti ini. Jadi ada kontak. Kalau kontak biasanya tidak mengisikan alamat, tapi isikan pesan. Jadi kita ganti untuk labelnya. Labelnya jangan isikan pesan, isikan alamat, tapi isikan pesan seperti ini. Labelnya saja yang kita ganti. Lalu di refresh, nah isikan pesan. Nah di sini bagian bawahnya pun terlalu mepet ya, atau terlalu dempet ya. Berarti bagian untuk memberikan jarak paling bawahnya tombolnya itu kita kembali dulu ke text editor kalian. Di bagian tombolnya ini yang paling bawah kalian bisa taruh di font juga bisa. Nah kalian kalau sudah kembali ke bagian text editor kalian, nah di bagian font, karena ini adalah kalau kalian balik lagi ke browser, ini kan punyanya font ya, tombol ini pun termasuk di dalam tagnya si form. Jadi kita akan memberikan kelas MB atau margin button itu pada form. Jadi kalian di sini pasti bagian formnya lalu tambahkan kelas sama dengan MB margin button, jaraknya itu kasih 4 ya. Kalian bisa sesuaikan saja. Kembali lagi ke browser, ini kan masih nempel nih ya, kalian refresh maka langsung ada jaraknya ya. Kalian bisa lihat jaraknya, pun kalian bisa sesuaikan jaraknya, mau kasih 5, 6, 4 gitu. Sesuaikan saja serapihnya mungkin. Oh iya, untuk satu lagi nih ya, untuk titelnya kita ganti dia jangan hello world, kita ganti saja paling atas titel. Nah ini kita ganti jangan hello world, tapi kita ganti adalah ini deh, karena itu buku-buku kartun punya saya, kalian bisa ganti namanya masing-masing kalau ekstra kalian, tapi saya mau berikan namanya itu toko komik set. Ya, refresh di telepon ganti navbarnya, bagian ini nih navbarnya kalian ganti jadi nama kalian atau apa gitu ya. Keren nama tokonya gitu ya, seperti ini. Mungkin untuk pertemuan 7 kali ini, untuk penambahan fitur baru pada template kita cukup sampai di sini. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita bisa tambahkan lagi fitur barunya. Mungkin sekian dari pembahasan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.